nikmat sehat, panjang umur, dan juga rezeki kepada kita semua, dan beribu-ribu nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan alhamdulillah, di malam Jumat Kliwon ini kita masih bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa ditemukan lagi. Dan acara Kliwon paling cuma satu lagi karena bulan depannya udah bulan puasa. Alhamdulillah, kita masih ada kesempatan untuk kumpul berjamaah, berzikir, sholawat berjamaah. Semoga kita semuanya selalu diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita ucapkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk para sahabat, para umat pengikut, dan juga keluarganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan seperti biasa, sebelum sholawat manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mungkin tema di malam ini sedikit masukan atau ingatkan ya. Seperti biasa saya memberikan atau mengingatkan sedikit masukan buat khususnya buat Al-Fakir sendiri, buat saya pribadi, dan umumnya buat jamaah saya semuanya, yaitu adalah tentang tema tentang syirik khafi dan juga syirik zalli atau syirik akbar. Udah pada paham belum nih tentang syirik khafi sama syirik zalli? Jadi syirik khafi itu yang disebut syirik kecil, syirik zalli yang disebut syirik akbar atau besar. Karena itu yang sangat ditakutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berkata di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Kata Allah, sungguh aku tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Syirik apapun itu yang namanya syirik, tetap syirik, kata Allah. Dan apa yang disebut syirik khafi atau syirik kecil? Syirik kecil itu, syirik khafi itu seperti semut yang hitam, adanya nempelnya di batu yang hitam, dan adanya di tengah malam, maka tidak terlihat tapi ada dan nyata. Begitu. Apa yang disebut syirik khafi lagi? Syirik khafi itu barang siapa manusia hidup di alam dunia ini merasa geraknya gerak sendiri, bukan Allah yang menggerakkan. Bila mana kita sholat, kita yang merasa sholat, maka di situ termasuknya syirik kecil atau khafi. Seperti itu. Karena yang disebut syirik khafi itu jangan pernah kita sedikit merasa gerak-gerak kita, melihat mata kita, mendengar kuping kita. Karena itu masuknya memang ilmu makrifat bi af'al. Tuh. Jadi jangan pernah kita di alam dunia ini seperti melihat burung terbang. Itu pun sudah masuknya syirik khafi. Jadi kenapa? Karena bisanya burung terbang itu atas kodrat dan iradatnya Allah. Seperti kita sekarang dari jauh rumah masing-masing bisa sampai ke kampung kuda-kuda ya, ke rumah saya, itu pun Allah yang menggerakkan hati kita, itu pun Allah yang menggerakkan pikiran kita.
sampainya kita di tempat ini berkumpul berjamaah. Nah, di situ kita harus sadar dan paham bahwasannya gerak kita ini, hati kita ini, itu semuanya kodrat dan iradatnya Allah, bukan karena niat kita, bukan kita yang bergerak, bukan. Kalau misal ada kita seperti sholat, kita merasa sholat tonggeng-tonggeng, tuh, bukan adanya kita kodrat iradat Allah, maka termasuk sholat kita pun termasuknya masih ada syirik khafi. Begitu. Kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita merasa kita zikir, hati kita zikir, maka di situ pun termasuknya syirik khafi. Maka di sini saya luruskan seperti biasa. Kita zikir sholawat, kadang ingin menangis, kadang hati sedih, kadang gerak, apapun itu kodrat dan iradatnya Allah yang menggerakkan hati tanpa kita sadari. Seperti itu intinya. Jadi di dunia ini bukan kita yang ingin, seperti orang pengen punya mobil pun, pengen punya rumah bagus pun, itu bukan kita sebetulnya yang ingin. Itu Allah yang ingin naruh di hati kita. Jadi sampainya kita ingin punya itu. Itu pada hakikatnya qada dan qadarnya Allah, kodrat dan iradatnya Allah. Maka di situ sekarang saya tanya ini sama jamaah. Kita hidup di alam dunia ini, yang hidup jasadnya apa rohnya? Coba, jasad apa roh kita hidup di alam dunia ini? Hah? Ayo. Tuh. Kalau yang jawab ruh karena udah dikasih tahu sama saya. Tuh, duluan yang main tiap hari ke Padepokan. Makanya jawabnya ruh. Tapi kalau tidak tahu dari saya, pasti jawabnya jasad. Ya. Kenapa? Karena manusiawi selalu dengan otak pikirnya, nggak pernah dengan hati. Sedangkan manusia hidup di alam dunia ini, yang hidup itu adalah ruh kita, bukan jasad kita. Kalau memang jasad kita yang hidup, kenapa atau orang ruhnya udah keluar, ruhnya udah diambil, itu dikubur? Sedangkan matanya lengkap, kupingnya lengkap, tangannya lengkap, kakinya lengkap. Kenapa dikubur? Lah orang ruhnya nggak ada. Tuh. Berarti yang hidup bukan jasadnya, tapi ruhnya. Ruhnya diambil mah koid, dimandiin, jegang, dikubur, diinjek-injek, ngejedok gue, ya. Karena ruhnya nggak ada. Tuh. Jadi intinya manusia hidup di alam dunia ini, yang hidup itu ruhnya, bukan jasadnya. Nah, terus bagaimana? Berarti kita punya dua, ada jasmani dan rohani. Jasmani makannya nasi, goreng tempe, goreng jengkol, ya. Ruh juga sama, harus dikasih gizi, dikasih vitamin. Vitaminnya apa? Zikrullah, selawat, istighfar, ya, pujian-pujian. Intinya biar ruh kita itu punya gizi. Maka ruhnya kuat, maka batinnya pun ikut kuat. Tapi kalau ruhnya sakit, maka jasadnya pun ikut sakit. Ya. Maka di situ ada selawat ruh. Jarang yang tahu orang selawat ruh. Karena itu mah adanya di kitab Ma'rifat. Adanya kitab Tauhid. Baru, karena itu berhubungannya tentang ruh. Alam lahut, alam jabarut, terus sampainya alam khalqi, tentang diciptanya ruh kita sebelum dimasukin ke jasad. Tuh, PT, Allah punya PT, bukan orang Hongkong dong, Korea punya PT. Allah punya PT, namanya PT ruh di alam lahut. Tuh, sebelum menciptakan jasad, baru ditiupin, jadilah kita hidup. Kita punya jasad dan kita pun punya ruh, ya. Bapaknya jasad, siapa bapaknya jasad?
ujungnya bapaknya jasad. Nabi Adam tuh. Nanti kita ini hidup ada ruh. Nah, terus siapa bapaknya ruh? Ruh kita juga punya bapak. Nabi Adam ada jasad, ada ruh. Ya, maka kita pun harus tahu ruhnya bapak kita. Jangan cuma tahunya jasad bapak kita doang. Ya, ya enggak? Nah, tuh jadi bapaknya ruh itu adalah Ruh Kudus Al-Insaniyah. Itulah bapaknya ruh kita semua. Maka di situ ada selawat ruh yang berbunyi Allahumma sholli wa sallim ala ruh Sayyidina Muhammad bil arwah. Tuh. Allahumma sholli wa sallim ala ruh Sayyidina Muhammad bil arwah. Yang artinya, ya Allah, saya berselawat serta salam kepada ruh Sayyidina Muhammad bil arwah, yang artinya bil arwah itu sumber dari segala ruh atau arwah. Maka barang siapa manusia dikala habis sholat 5 waktu membaca sholawat ruh 10 kali, itu yang menyambut nyawa kita nanti. Bila mana kita syakaratul maut, maka langsung baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjemput ruh kita, bukan malaikat lagi. Karena malaikat Israel pun yang tukang nyambut nyawa itu diciptakannya oleh ruh Muhammad yang disebut Nur Muhammad. Alam surga, alam neraka diciptakan dengan Nur Muhammad. Semua alam, alam arts, alam lahud, semua alam, alam langit, alam dunia dan isinya semua diciptakan dari Nur Muhammad. Maka di situ barang siapa yang membaca salawat ruh di setiap habis sholat 5 waktu, Allahumma sholli wa sallim ala ruh Sayyidina Muhammad bil arwah 10 kali, itu insya Allah kalau diistiqomahkan, maka bila mana Allah ingin mencabut nyawa kita, maka yang ngambil nyawa kita, yang ngejemput nyawa kita atau ruh kita, itu langsung baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen enggak yang ngejemputnya Kanjeng Nabi? Siapa yang mau begal? Coba pikir. Yang nyabut lagi ruh, yang nyabut ruhnya langsung Kanjeng Nabi. Ya, sedangkan semua malaikat juga diciptainnya dari ruhnya Muhammad atau disebut Nur Muhammad, ya. Begitu. Makanya kalau mau dienakin bisa baik dinadain. Allahumma sholli wa sallim ala ruh Sayyidina Muhammad bil arwah. Allahumma sholli wa sallim ala ruh Sayyidina Muhammad bil arwah. Allahumma sholli wa sallim ala ruh Sayyidina Muhammad bil arwah. Allahumma sholli wa sallim ala ruh Sayyidina Muhammad bil arwah. Begitu kayak ujang Bustami. Ya, kalau boleh, kalau habis sholat nggak harus dilantunin. Habis sholat mah Allahumma sholli wa sallim ala ruh Sayyidina Muhammad bil arwah. Begitu. Jangan ya itu terserah 10 kali. Ya, itu perintah siapa? Perintahnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, murid daripada Syekh Muhammad Saman bin Abdul Karim Al-Badani. Kalau saya diijazahnya dengan Kiai Haji Ahmad Sanusi Ibrahim. Makanya mau kalau pengen dijemput ruhnya sama Kanjeng Nabi, jadi nggak ada yang begal. Ya, yang jemputnya langsung yang punya hak.
Karena kanjeng Nabi lah yang haknya, yang punya haknya ruh kita. Karena sejatinya diri manusia itu adalah Nur Muhammad. Seperti itu. Ya, maka seperti inilah saya mengadakan tawasulan dan zikir selawat. Karena di situ agar kita semua selalu mendapatkan pertolongan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjut dengan syirik yang tadi. Syirik hobi. Jadi itu jangan pernah kita sholat merasa sholat kita yang sholat, kita zikir merasa kita yang zikir, jangan. Ya, karena itu kita tanpa Allah yang menggerakkan, boro-boro kita bisa tonggang tonggeng. Ya, mau bangun ya kagak bisa. Ya, kalau Allahnya nggak ridho mah, jadi yang ngegerakin kita semuanya itu adalah Allah. Begitu. Nah, apa yang disebut syirik jali atau syirik besar? Syirik besar mah mungkin udah banyak tahu. Bila mana kita menduakan Allah itu termasuk syirik besar. Ya, pengen kekayaan dengan memujanya setan itu pun termasuknya syirik besar. Jadi banyak gambaran-gambaran syirik besar. Ya. Oh, jadi yang sangat ditakutkan oleh kanjeng Nabi itu syirik kecil. Karena syirik kecil itu selalu ada di umatnya. Maka ya sedikit saya terangkan, karena kalau dibahas semuanya itu tentang syirik khafi, syirik zali itu mungkin paling sedikit itu 1 jam tentang syirik aja. Jadi di sini mah karena saya bukannya mau ceramah, mau tawasulan, mau zikiran, ya. Jadi hanya sebatas menerangkan tentang ilmu. Insya Allah saya terangin tentang ilmu-ilmu agar kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan bisa mentauhidkan Allah tanpa mengenal makrifat Allahnya dulu. Maka disitulah diwajibkan belajar tentang makrifat Allah. Karena makrifat itu banyak. Ada makrifat bil af'al yang pertama, yang kedua makrifat asma, yang ketiga makrifat bis sifat, yang keempat itu makrifat bidzat. Maka disitulah yang bisanya sampai kita mengenal diri dan mengenal Allah Tuhan kita Subhanahu wa taala. Mungkin segitu saja untuk siraman rohani saya. Jadi kita lanjut dengan acara inti, dan marilah kita bersama-sama berselawat manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebelumnya saya serahkan kepada Ustaz Rizal atau Muhammad Rizal Bakri dari Kampung Blok Daham. Setelah itu dilanjut dengan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bil barakah wal karamah Syabdul Qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah wa ridallah. Bil barakah wal karamah
بإذن الله ورضا الله سلام الله يا سادة من الرحمن يرزقكم عباد الله جيناكم قصدناكم طلبناكم بالبركة رحمة شمس القدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله تعيننا تغيثنا بهمتكم وجدناكم فأحيونا وآتونا عطاياكم هداياكم بالبركة والكرامة شمس القدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله فلا هيبتم ضاني فهسكم وهسكم سئمنا إذ أنتيناكم وفرنا حين جدناكم بالبركة والكرامة شمس القدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله رضا